Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati para alim, para ustadzah, tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh, ketua takmir, segenap pengurus takmir, jamaah salat subuh Masjid Al-Hafid yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama memasuki lembaran injury time tanggal 28 Dzulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2026 Masehi. Tiada ungkapan yang lebih patut kita haturkan pada saat ini melainkan kalimat puji syukur hamdalah. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan, serta telah memberikan izin kepada kita semua sehingga kita pada saat ini dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dirangkai dengan kajian keagamaan. Semoga semuanya menjadi amal soleh kula panjenengan, dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, keturunan dan pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, masih di bulan Dzulhijjah, insyaallah kajian Muharram masih kena kita di minggu kedua di bulan Juli. Akhir juga di 27 Muharram. Bapak Ibu, di bulan Dzulhijjah ini ada kajian yang sangat tepat untuk kita bahas bersama tentang manusia pilihan Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini disampaikan Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Telah ada suri tauladan yang baik bagimu Muhammad pada Nabi Ibrahim dan seluruh pengikutnya. Bapak Ibu, sepanjang yang saya ketahui, uswatun hasanah dalam Al-Quran itu hanya ada dua. Satu pada diri baginda Rasul yang disebutkan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Ini uswatun hasanah pada diri baginda Rasulullah. Nah, dalam surat Al-Mumtahanah ini ternyata Allah menerangkan kepada kita uswatun hasanah selain Nabi Muhammad itu pada Nabi Ibrahim dan seluruh pengikutnya. Nabi Ibrahim ini memiliki gelar yang istimewa yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Dan ini menjadi salah satu suri tauladan kula panjenengan. Apa satu gelar beliau yang disebutkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 125? Gelar Khalilullah. Gelar Khalilullah. Apa arti Khalilullah itu? Kesayangan Allah, kekasih Allah. Ya.
Sebenarnya berat ini ketika kula panjenengan ngasih anak nama Khalilullah, ini berat ya. Teman saya itu rektor Unib Genteng, itu Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Tapi yang jelas kalau urusan nama, ternyata baginda Rasul menyatakan sebaik-baik nama itu Abdurrahman. Kalau melihat itu sebenarnya ya tidak ada kata berat. Karena ternyata Rasul memberi petunjuk kepada kita nama yang paling baik itu Abdullah dan Abdurrahman. Hamba Allah dan hamba Allah yang maha pengasih. Jadi salah satu uswatun hasanah pada Nabi Ibrahim itu adalah karena beliau ini memiliki gelar Khalilullah. Dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu dinam mimman mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri pada Allah, sedang dia selalu melakukan kebaikan, dan dia juga mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Ya, merujuk pada An-Nisa ayat 125. Bapak Ibu yang saya hormati, para alim ulama kemudian membedah, mengkaji, mengeksplor Khalilullah. Kenapa Nabi Ibrahim itu kok mendapat gelar Khalilullah, gelar istimewa? Nah, salah satu ulama, ternyata ulama Indonesia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang sering kula panjenengan ketahui dengan sebutan Nawawi Banten, Jawa Barat. Ada yang keturunan dari Jawa Barat, Pak, jenengan? Rata-rata kalau perumahan itu kan dari Sabang sampai Merauke. Ya, Syekh Nawawi Banten. Nah, beliau itu punya salah satu karya ilmiahnya, ya, Syarah Nasoihul Ibad. Nasoihu itu nasihat, ibad itu hamba Allah. Ya. Kalau jenengan ngasih nama anak, lebih baik ibad daripada abid. Ibadur Rahman. Apalagi dalam surat Al-Furqan ya, ada firman Allah, Ibadur Rahman. Siapa hamba Allah yang maha pengasih itu? Ada selain abdun itu abid, ada ibad. Maka yang lebih baik kula panjenengan menjadi seorang ibad daripada abid. Ketika Allah menerangkan tentang ibad, istilahnya ini hamba Allah yang luar biasa, yang senantiasa melakukan ketaatan. Tapi kalau abid itu ya melaksanakan perintah Allah, ya juga menerabas larangan Allah. Itu kalau abid. Iya. Kalau ibad itu benar-benar hamba Allah yang taat. Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Nawawi Banten menyatakan sababu khullati Ibrahim alaihi salam salasu khisalin. Ada 3 sebab kenapa Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah. Yang pertama, kana la yuqaddimu ala amrillahi ta'ala syai'an. Yang pertama karena Nabi Ibrahim selalu mengutamakan perintah Allah. Ya, selalu mengutamakan perintah Allah.
yang sering kita dengar tentang perintah menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Diterangkan oleh Allah dalam surat As-Saffat 102 sampai 107 dalam Al-Qur'an. Ya. Allah menerangkan tentang falamma ra'ainahu, ya, tentang penyembelihan Nabi Ibrahim itu. Falamma balagha ma'ahus sa'ya qala ya bunayya, ya, ara fil manami ka adbahuka fangdur madza tara, ya, qala madza tara qala satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu sampai wafadainahu bidibhin adim, tentang sembelihan. Ternyata Nabi Ismail diganti dengan domba yang besar. Ya. Perintah tentang menyembelih anaknya sendiri. Coba. Nabi Ibrahim sudah lama berdoa, Rabbi habli minas solihin. Lama itu beliau berdoa. Kemudian penantian lama itu begitu lahir, malah diperintahkan untuk menyembelih anak kesayangannya. Ya. Anak kesayangannya. Ini terkait dengan masa lalu beliau ketika berujar, ketika nadar. Ya. Nabi Ibrahim itu terkenal kaya raya, sehingga kemudian setiap kali berkorban itu dilem oleh seluruh makhluk. Oh, jangankan untuk menyembelih banyak binatang, bahaim, binatang ternak. Kalau ada anak, ya mau dikorbankan dia. Nah, ini dianggap nadar kalau setingkat Nabi. Sehingga kemudian benar-benar salah satu ujiannya, benar sesuai nadarnya, Allah merintahkan untuk nyembelih. Wa fadainahu bidibin adim, tapi kemudian diganti dengan sembelihan yang besar. Jadi tidak nawar, tidak menunda-nunda. Ketika perintah Allah langsung beliau laksanakan. Termasuk yang terkenal dari beliau perintah berkhitan. Dalam keterangan Sahih Bukhari itu diterangkan, ikhtatana Ibrahim alaihi salam ibnu samanina sana wa huwa bil qadum. Nabi Ibrahim diperintah untuk berkhitan itu ketika usia 80 tahun. Ada Pak, di antara jenengan usia 80 baru sunat. Bil qadum, dengan kapak. Nah, ini ada beberapa riwayat menerangkan mengapa dengan kapak? Padahal ada senjata yang lainnya. Ada keterangan yang menarik ini, ya, ulama. Karena kapak posisinya lebih dekat dengan Nabi Ibrahim ketimbang senjata yang lain. Nabi Ibrahim tidak mau dinilai Allah termasuk kategori orang yang menunda-nunda perintah Allah, ya, ketika mengambil senjata yang lainnya yang lebih jauh. Coba. Ini keterangan menarik. Mengapa dengan bil qadum, dengan kapak? Karena posisi kapak lebih dekat dengan Nabi Ibrahim. Mungkin nggih Pak nggih. Kapaknya bukan kapak yang seperti kita ketahui mungkin ya. Tapi yang jelas keterangannya bil qadum, dengan kapak. Nabi Ibrahim ketika ngambil pisau khawatir sampai ngini barang umpamanya. Itu dinilai Allah sebagai hamba Allah yang suka menunda-nunda perintah Allah. Oh, ini keren ini Pak. Ini sesuai dengan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera
untuk menuju panggilan Allah. Wadarul bai', tinggalkan segala bentuk muamalah, tinggalkan segala bentuk keperdataan, tinggalkan segala bentuk transaksional. Segera menuju panggilan Allah, yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dilakukan Ibrahim ini menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Bahwa kalau ingin menjadi kekasih Allah itu harus mengutamakan perintah Allah. Ya. Nah, sekarang kan kita hidup di dunia digital HP ya. Satu orang bisa punya 2 sampai 3. Bagaimana kita melihat termasuk anak-anak kita ini yang gandrung megang HP ya, dengan medsos yang berkeliaran ya, ketika ada panggilan Allah, seseorang bisa menunda-nunda kewajiban datangnya dari Allah karena asik nonton YouTube ya, melihat grup WA, scroll TikTok ya. Padahal ini ada panggilan Allah. Maka mari kita sama-sama mengarahkan anak-anak kita bagaimana mengutamakan perintah Allah. Mari kita jadikan azan itu sebagai notifikasi yang paling sakral. Oh, ini sudah dipanggil Allah. Maka harus kita dahulukan. Ketika kula panjenengan menata hidup kita dan anak kita semata Allah, semata akhirat, maka urusan dunia dan akhirat dicukupi oleh Allah. Ya. Ini sesuai dengan surat Asy-Syura ayat 20. Allah menyatakan, "Man kana yuridul akhirati nazid lahu fi harthi ila akhir surah." Intinya pernah yang saya sampaikan filosofi padi. Masih ingat ya? Kalau kula panjenengan orientasi hidup kita semata Allah, semata akhirat, maka semuanya dicukupi oleh Allah, urusan dunia akhirat kita. Filosofinya, barang siapa yang menanam padi silakan berharap tumbuhnya rumput, tapi kalau kula panjenengan menanam rumput jangan sampai berharap tumbuhnya padi. Ini napa mboten, Pak? Ini kajian filosofisnya. Lah kula panjenengan mengutamakan perintah Allah, ya, perintah Allah, maka dicukupi oleh Allah urusan dunia dan akhirat. Panjenengan juga lihat dalam surat Toha, saya lupa ayatnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa." Nahnu narzukuk wal akibatu litaqwa. Coba. Intinya begini kan, Allah merintah kula panjenengan untuk mengajak anak istri kita untuk sholat. Terus Allah menyatakan, la nas'aluka rizqa. Aku kan bukan minta rizki pada Anda. Nahnu narzukuk, aku yang mencukupi. Jadi ketika kula panjenengan istiqomah sholat, itu sudah kita titip diri kita, dijamin oleh Allah urusan dunia dan akhirat. Persoalannya kula panjenengan yakin enggak dengan firman Allah? Ini menjadi serius bagi kita kalau ditanya yakin enggaknya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sebab Nabi Ibrahim dijadikan kekasih Allah, la yuqaddimu ala amri nafsihi syai'an. Nabi Ibrahim itu hamba Allah yang tawakal, tidak sombong, tidak cemas. Nabi Ibrahim itu kalau dalam kajian filsafat dikatakan bapaknya filsafat yang pertama kali itu Nabi Ibrahim. Ya, kalau panjenengan bahas kajian filsafat, Nabi Ibrahim itu inspirasinya, karena itu disebut sebagai bapak filsafat. Ketika ingin menemukan Tuhannya, yang ada cerita kan di dalam Al-Quran itu. Oh iki Tuhanku,
matahari. Ternyata kok, Tuhan kok tenggelam. Oh iki bulan Tuhanku. Kok bulan beberapa saat juga menghilang. Oh bukan ini berarti. Sehingga dengan cerita yang diabadikan oleh Al-Quran, Nabi Ibrahim mencari Tuhannya itu, ya para filosof di dunia ini menobatkan beliau sebagai bapak filsafat. Beliau juga pekerja keras, sehingga beliau terkenal sebagai nabi yang kaya raya. Nabi Muhammad kita juga kaya raya, ya? Kaya raya. Sehingga kalau ada keterangan Nabi Muhammad itu miskin, berarti perlu kita kaji ulang. Ya, Nabi Muhammad itu kaya raya. Nabi Ibrahim itu pekerja keras, kaya raya. Beberapa riwayat menerangkan setiap tahun Nabi Ibrahim itu berkorban itu dengan 1000 domba, 300 sapi, dan 100 ekor unta. Coba itu jenengan hitung Pak, yang ahli Simpoa. Kalau dikurskan dengan uang sekarang berapa? Sekitar 4 miliar. 100 domba, 1000 domba. Satu domba sekarang 3 juta. Kalikan 1000. Sapi. Yang kalau umpamanya Nabi Ibrahim tidak mau kan yang kurus-kurus. Ya taruhlah umpamanya wong artis-artis sekarang aja pamer kurbannya sampai 100 juta lebih kan. Ya taruhlah umpamanya 50 juta kali 300. Onta harganya lebih tinggi sedikit dari sapi. Itu 100. Itu setiap tahun beliau lakukan. Ya. Tawakal. Tidak pernah sombong, kekayaannya tidak menjadikan dirinya sombong. Juga tidak pernah cemas dengan urusan dunia. Ini menjadi inspirasi dan motivasi kita, keteladanan beliau ini. Ya, saat ini kan banyak orang cemas ya Pak ya. Takut miskin, takut tidak mendapat pengakuan dari banyak orang, apalagi di dunia digital. Ada penyakit yang namanya FOMO. Ya, ini yang muda-muda lebih paham itu. Kepanjangannya FOMO itu apa? Fear of missing out. Ya. Takut gak dapat likes. Takut enggak dapat follower. Ya. Takut. Apalagi ada penyakit selain FOMO itu flexing. Ya. Apa-apa ditampilkan. Kekayaannya ditampilkan di Instagram. Ya. Kemudian apa yang terjadi untuk hari ini dijadikan status di WA. Ya, bahkan dalam waktu ibadah pun cepet dikirim ke medsos. Ya. Nabi Ibrahim patut untuk kita teladani. Beliau kaya tidak sombong, ya, tidak pernah larut dalam kehidupan urusan dunia. Maka ini perlu menjadi inspirasi kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebab Nabi Ibrahim mulia dapat gelar Khalilullah karena la yuqaddimu ala dhaifihi syai'an. Karena beliau ini selalu mengutamakan, memuliakan tamunya. Ya. Bahkan julukan beliau yang terkenal apa? Terkait dengan tamu. Abud duyuf. Bapaknya tamu. Sampai menjadi julukan Abud duyuf. Bapaknya tamu. Mengapa? Nabi Ibrahim itu diterangkan banyak riwayat. Ya. Tidak pernah mau makan kalau tidak ditemani orang. Ya. Enggak mau makan sendiri. Mau makan kalau enggak ada orang dicari. Bahkan sampai 3 km. 3 km ini sini mana, Pak? Sini Datuk Malik Ibrahim. Ya. Sini Datuk Malik Ibrahim 3 kilo ya. Ya Sukowiti lah. Nah, itu jalan kaki Pak. Hanya karena mau ditemani makan. Coba. Kepingin, sangat hormat pada tamu. Dan dilayani dengan tangannya sendiri.
Dalam surat Hud ayat 69 Allah menerangkan, mungkin terkait dengan Allah kepingin mengetes seberapa beliau memuliakan tamu. Nah, dalam surat Hud ayat 69, ketika ada 2 utusan malaikat menyamar jadi manusia. 2 orang, Pak. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim untuk memberi hidangan? Menyembelih anak sapi. 2 orang, Pak, tamunya. Menyembelih anak sapi yang dipanggang. Ya, famala bisa anja bi ijlin hanid dalam Al-Qur'an itu. Coba kalau panjenengan ketika datang tamu bagaimana? Kupuh, Pak. Kupuh lunggu suguh. Itu luar biasa Nabi Ibrahim. Sampai sebegitunya. Abu Duyuf. Ini menjadi motivasi dan inspirasi kita betapa di zaman sekarang ini tamu itu menjadi sesuatu yang merepotkan kita. Ada tamu, tamu. Ya. Ana tamu ngrewuti. Ojo-ojo, apalagi kemudian suudon. Ojo-ojo. Iki nyele, iki njaluk apa kepiye. Ya. Merepotkan. Bahkan pada waktu Idul Fitri, nggak mau kunjung-kunjung tapi WA di grup. Selamat Hari Raya, mohon maaf lahir batin. Srit. Alhamdulillah marek wis. Dengan malam takbiran itu serangan malam takbiran, Pak. Bahkan sebelum takbiran itu sudah ucapan itu wud. Ya Allah. Kadang saya balas setelah beberapa jam kemudian ya. Lebih baik menulis lebih dulu, nyerang, Pak. Klik ke 1000 nomor. Wes dia tinggal manen, tinggal moco. Seakan sudah selesai urusan hak Adam itu, saling memaafkan. Ya. Sisanya cuma itu. Ya, ketika ada tamu, bahkan ada seseorang itu karena asiknya main apa gitu ya. Tamu datang itu enggak direken. Bapak tinggal main. Bapak. Ya. Nabi Ibrahim itu memuliakan tamu sampai tangannya sendiri, Pak. Jenengan kalau umpamanya menghidangkan anak sapi yang dipanggang, itu prosesnya panjang enggak, Pak? Nyekel sapi ini digeret. Dengan sendiri diulet. Jenengan tahu sendiri kemarin. Dibeleh, disayati semuanya, dipanggang, dihidangkan. Itu Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim itu selalu memuliakan sesama manusia. Apalagi ketamuan. Ingat, Pak, tamu datang ke kita itu apa dengan sendirinya? Enggak, Allah yang mengutus. Dan ternyata kula panjenengan sudah merasakan silaturahim itu berat ya, Pak. Apa ya? Cuma wong 5 tak tekoni loro kabeh awake. Nah, Pak, sehingga kemudian benar Rasulullah itu menyatakan ketika silaturahim ada 2 manfaat. Ya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Sebab silaturahim. Bapak Ibu yang saya hormati, 3 hal ini menjadi motivasi bagi kula panjenengan. Yang pertama, mengutamakan perintah Allah. Yang kedua, selalu tawakal. Dan yang ketiga, selalu memuliakan sesama manusia, termasuk tamu kita. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Mari kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.